Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa yaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Engkang kawula mulyakaken jamaah Masjid Al-Khazmar nggih. Sedayanipun hadirin jamaah Masjid Al-Khazmar ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Al Ustadz Zamroni Mahsun, wabil khusus para tokoh masyarakat, imam masjid, pengurus masjid sedayanipun yang berpartisipasi di dalam suksesnya kajian dakwah pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita sekalian di tempat yang mulia ini diijabah, dikabul, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian pada malam hari ini yaitu kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, hadis Riyadhus Shalihin. Tadi Ustadz Zamroni sudah menjelaskan ya, bahwasannya menuntut ilmu niku tidak ada batas usia. Menuntut ilmu niku boten wonten batas usia. Tapi ilmu nopo yang sekiranya kita tuntut akan membuat kita bahagia nanti di akhiratnya. Ilmu apa? Yaitu ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu matematika bagus, boleh, mubah. Belajar ilmu fisika bagus, boleh, mubah. Belajar ilmu kimia bagus, boleh. Tetapi kalau belajar ilmu agama, itu perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, itu adalah harus, hukumnya fardu ain. Kalau yang wajib atau fardu kifayah lebih dari wajib. Masalah sholat kita belum paham, bagi kita fardu ain, Pak. Masalah zakat kita belum paham, bagi kita fardu ain. Masalah wudhu kita ada belum sempurna, bagi kita fardu ain. Lebih dari itu namine fardu kifayah. Berarti sak rendah-rendah pun derajat menuntut ilmu adalah fardu kifayah. Makanya mboten heran ulama kadang mengatakan duduk sebentar di majelis ilmu lebih utama dari sekian ribu rakaat atau sekian ratus rakaat ibadah sholat. Kenapa? Sholat 1, 2 rakaat, 4 rakaat, 10 rakaat itu sunnah levelnya. Tapi duduk 1 jam menuntut ilmu, serendah-rendahnya derajat menuntut ilmu adalah fardu kifayah. Pahala fardu beda dengan pahala sunnah. Derajat fardu boten sami kalian derajat sunnah. Dalam sebuah hadis, man tafaqqaha fid din aw man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allahu ma ahammahu wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Sinten tiyange au kama rawasul kama ruya. Sinten tiyange belajar ilmu agama, man tafaqqaha fi dinillah. Sinten tiyange purun hadir dalam majelis ilmu agama. Apa kata Rasulullah? Kafahullahu ma'ahammahu. Allah akan mencukupi dari apa-apa yang menyusahkannya. Saya yakin hidup di dunia niku mboten lepas saking namanya kesulitan. Ya. Tapi orang yang menyandang predikat thalibul ilmi, pencari ilmu, orang yang belajar ilmu agama, apa satu janjinya? Rasulullah mengatakan kafahullahu
ma ahammahu. Allah akan mencukupi, menyelamatkan, mencukupinya dari apa-apa yang menyusahkan dirinya atau hatinya. Satu. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka gak heran ulama-ulama zaman dahulu niku sudah umurnya 70 tahun, 80 tahun masih deres. Apa yang dideres? Hafalannya dulu waktu masih nyantri. Karena tidak ingin semasa hidupnya sampai pindah kepada hadratnya Allah, kecuali dia masih menyandang sebagai orang yang menuntut ilmu. Ini kedudukan yang luar biasa para rawuh. Kedudukan menuntut ilmu ini kedudukan yang luar biasa. Yang kedua napa? Warzaqallahu min haitsu la yahtasib. Warzaqahullahu min haitsu la yahtasib. Nuli Gusti Allah paring rezeki dari jalan yang boten disangka-sangka. Nah, jadi artosipun menuntut ilmu itu bisa menjadi sebab tajlibur rezeki. Rezeki yang sudah pokok sudah masih ditambah lagi rezeki yang jalannya boten disangka-sangka. Niku status menuntut ilmu. Coba mawon jenengan angen-angen. Kula kawit 0 sampai sakniki mondok nembe rampung nembe wangsul winginane. Tapi yang boten kalah ambek sing boten mondok. Rezekine, mam enak ya mam enak. Numpak mobil ya melu numpak. Senajan nggih. Kula cara logika pakai akal lho kula dereng medamel. Tapi nyatanya Allah mencukupi rezekinya. Rezeki yang enggak disangka-sangka. Rezeki yang boten disangka-sangka. Terus ada rezeki yang sudah pokok masih ditambah lagi dening Allah Subhanahu wa taala. Niku gelar status thalibul ilmi. Maka bersyukurlah para rawuh sedaya yang hadir di malam hari ini karena kula panjenengan menyandang gelar thalibul ilmi, orang penuntut ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu umum boleh, bagus, silahkan. Tetapi kita juga perhitungan. Hidup di dunia ibarat dagangan. Kita menanam di dunia yang akan kita panen di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Ya kan? Dalam kitab Al-Manhajuz Zawi, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit pernah menerangkan orang yang duduk di majelis ilmu tadi hukumnya sampun. Serendah-rendahnya fardu kifayah. Pahala fardu tentu jauh lebih tinggi daripada pahala sunnah. Maka nggak heran ulama dawuh so wong napa namine duduk sebentar menuntut ilmu lebih utama dari sekian rakaat salat sunnah. Karena derajat paling rendah-rendahnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah niku nek pun dados mufti para rawuh ilmune sudah cekap. Kalau panjenengan tasik kirang kathah napa maneh cekap, berarti fardu ain, berarti luwih dhuwur malih ganjarane. Nggih. Dari segi keistimewaan Rasulullah dalam hadisnya menjanjikan bahwasanya Allah akan mencukupi dari apa yang membuat susah dirinya, sehingga nomor kali akan menambahkan rezeki dari jalan yang boten disangka-sangka. Teng kitab Al-Manhajuz Zawi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit mengatakan, menukil sebuah keterangan bahwasanya orang yang menuntut ilmu ma'uqida majlisun min majalisil ilmi, boten didamel majelis saking pira-pira majelis ilmu illa Allah akan kejaba Gusti Allah bahkan menumbuhkan awan, akan menciptakan awan yang awan nanti digiring oleh Allah ke tempat yang di situ penduduknya nggak ada amal baik-baiknya sama sekali. Kemudian sebab awannya orang yang ngaji tadi digiring sama Allah ke penduduk yang tidak ada amal taatnya, amal baiknya sama sekali, kemudian diturunkanlah hujan di situ. Sehingga sebab barokahnya majelis ilmu, baik orang yang hadir maupun yang boten hadir dapat barokahnya semua. Jadi ini adalah pengaman di muka bumi para rawuh. Ini itu loh paku punjer, benteng-benteng dari maksiat itu majelis-majelis khair seperti ini. Majelis zikir bagus, majelis ilmi bagus, tapi lebih utama majelis ilmi. Lah kenapa sebabnya? Majelis zikir
itu manfaatnya kepada diri sendiri. Dia zikir astagfirullah, 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 atau la ilaha illallah, atau subhanallah, manfaatnya kepada diri sendiri. Tetapi kalau majelis ilmu, manfaatnya kepada diri sendiri, kepada yang hadir akan ditularkan kepada yang lain, akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, nggak ada habisnya manfaatnya. You know, makanya Rasulullah sering hadis yang kita sudah sangat masyhur kita dengar, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin, ya kan? Salah satunya napa ilmun yuntafa'u bihi. Ketika anak Adam sudah meninggal, maka amal ibadahnya terputus kecuali salah satunya adalah ilmu yang bisa diambil manfaat. Karena ilmu itu muta'addi dalam bahasanya. Muta'addi itu bisa melebar ke orang lain, tidak hanya kepada orang. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah pernah waktu itu masuk masjid. Di dalam masjid ada dua majelis. Katakanlah sebelah sana majelis ilmu, sebelah sini majelis zikir. Rasulullah mengatakan keduanya sama-sama baik, akan tetapi kemudian Rasulullah duduk di majelis ilmu dan mengatakan innama bu'ithu mu'alliman, saya ini diutus untuk mengajarkan ilmu. Sallallahu alaihi Muhammadin. Nah, tinggi Pak derajatnya majelis ilmu. Makanya akhir zaman ini majelis ilmu semakin seperti sulit. Majelis zikir lebih gede. Apalagi majelis dangdut, gede lagi. Banyak bokengannya, banyak dukungannya. Majelis ilmu semakin sedikit. Iya, memang surga itu enggak gratis. Rasulullah mengatakan khuffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang enggak enak. Wa khuffatin nar bisyahawat. Tapi kalau neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang nikmat, syahwat-syahwat banyak sekali. Jadi nek jenengan pengali gede pundi majelis ilmu kalian majelis syahwat dangdutan. Gede pundi? Ya gede nih kok nggih napa? Ya memang khuffatin nar bisyahawat. Neraka itu diliputi, dikelilingi, dihiasi dengan penuh keindahan, syahwat, kesenangan. Senang mereka. Tapi coba surga. Surga itu dikelilingi dengan wa khuffatil jannah bil makarih, dengan perkara-perkara yang hawa nafsu itu enggak suka, kecuali setelah dipaksa kemudian Allah menurunkan ladzat di hati kita. Iya, kita hadir di sini itu awal mulanya untuk melakukan kebaikan itu kita ada agak maksa. Kecuali setelah Allah memberikan taufik kita merasakan nikmat. Ya kan? Begitu. Setiap kebaikan itu awal-awalnya seperti kita paksa hawa nafsu kita. Tapi nanti setelah Allah memberikan taufik, Allah berikan nikmat sehingga kita merasa hati ini tidak hidup kalau tidak hadir majelis seperti itu. Nah, itu berarti sudah merasakan nikmatnya taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Niku napa namanya yang berhubungan dengan majelisul ilmu. Jadi ini walaupun sedikit insyaallah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya walaupun tidak sebanyak mereka majelis yang dolanan, majelis yang senang-senang, tapi insya Allah inilah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 abad sudah Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Ini 1400 tahun lebih dari zaman Rasulullah masih ada orang yang mengkaji hadis-hadisnya Rasulullah, agamanya Rasulullah. Luar biasa berapa. Nabi Isa belum 1000 tahun, baru 300 tahun udah ada orang yang ngaku sebagai Tuhan, udah ada yang begini begitu. Cari ulama yang sahih mengajarkan ajarannya agama Nabi Isa sudah hampir nggak bisa. Ini sudah 15 abad, hampir 1400 tahun lebih, masih banyak teng pundi-pundi kita kalau mau menimba warisannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu. Suatu ketika sahabat Abi Hurairah itu keluar ke pasar dari masjid, melihat orang-orang pada waktu itu pada duduk di pasar. Sayyidina Abi Hurairah kemudian mengatakan, kenapa kalian di sini? Itu loh, Rasulullah lagi bagi-bagi warisan. Datang semua mereka ke masjid. Begitu dilihat di masjid ternyata Rasulullah sedang ngaji. Ya. Jadi warisannya Rasulullah adalah ilmu. Ya.
Innamal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathatul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris daripada para nabi, dan para nabi boten mewariskan dirham, boten mewariskan dinar, tidak mewariskan harta benda, tidak rupiah, tidak dolar, tetapi wa innama warratul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia mengambil bagian yang sempurna. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan bagian yang sempurna, amin. Yaitu mendapatkan warisannya Rasulullah, yaitu ilmu, amin ya rabbal alamin. Kajian niki kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah satru auratil muslimin, menutup auratnya orang muslim, menutup aib cacat keburukannya saudara kita yang seagama, orang Islam. Berhenti dari menyebarkan berita hoak, berhenti daripada memandang aibnya orang. Ini yang akan kita kaji pada malam hari ini ya. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fid dini innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Innal ladzina sak temene pira-pira wong yuhibbuna kang padha seneng sapa alladzina an tashi'a ing arep ento sumebar, arep ento viral, menyebar apa al-fahishatu apa keolonan fil ladina ing dalam pira-pira wong amanu kang padha iman sapa alladzina lahum iku tetep kedue alladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu adzabun utawi siksa alimun kang larakake fid dunya ing dalam donya wal akhirati lan akhirat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 9. Sak temene tiang-tiang sing seneng buka nyebarke aibe wong Islam niku mongko bakal entuk siksa sing nglarakake ya ning donya ya ning akhirat. Sesungguhnya orang yang suka menyebarkan fitnah, berita dusta, kejelekan, aib, kekurangan orang lain tanpa hak, itu dia akan mendapatkan azab yang menyakitkan di dunia maupun di akhirat. Ini Al-Quran mengatakan begitu. Pada zaman Rasulullah itu sudah pernah terjadi beberapa yang namanya berita hoax, berita dusta, atau yang kita kenal dengan nama haditsul ifki, berita dusta, berita bohong. Kalau zaman sekarang ya berita hoax. Tetapi lihat, ini berita jelek banget, hoax banget, tinggi banget penodaannya. Dan yang dinodai adalah istrinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga langsung diabadikan di dalam ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 19, yaitu pada waktu itu Sayyidah Aisyah ikut perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam terakhir seharusnya sudah pulang, Sayyidah Aisyah ada perlu untuk buang hajat. Begitu buang hajat, balik, ternyata kalungnya jatuh. Seharusnya udah naik ke sekedup ya, kereta zaman dulu itu jadi seperti rumah-rumahan kecil yang dipanggul sama 4 orang atau lebih ya, seperti saung-saungan kecil. Itu tuh tempat istri-istrinya Rasulullah. Kalau perang dibawa satu, diundi, yang keluar undiannya itu yang ikut perang. Itu dibawa, ditaruh di rumah-rumahan kecil yang dipikul. Seharusnya Sayyidah Aisyah masuk, tapi karena merasa kalungnya ada yang jatuh, dicari lagi. Begitu ketemu, kembali ke tempat, mereka sudah bergerak jalan. Loh, sahabat gak nyadar apa Sayyidah Aisyah di dalam apa gak di dalam, kok dibawa? Jadi para istri-istrinya Rasulullah itu ketika mereka sedang ikut peperangan itu badannya menurun, berat badannya, karena makannya sedikit. Jadi ya jenengan coba bayangkan sekedup segitu dimasuki orang satu sama nggak dimasuki orang satu, saking beratnya rumah-rumahan yang dipikul, saung yang dipikul kan nggak terasa ya. Lemang nggak kebuka Ustadz, yang nggak kebuka.
Ya. Kalau kebuka itu kan film-film jahiliyah. Zamannya Rasulullah ketutup semuanya. Apalagi itu setelah turun ayat hijab. Akhirnya Sayyidah Aisyah begitu kembali lagi di tempat tersebut, mereka para sahabat Rasulullah dan para sahabat sudah jalan. Duduk di situ sampai ketiduran, berharap mereka akan sadar ternyata Sayyidah Aisyah ketinggalan dan kembali ke situ. Ternyata mereka tidak kembali dan ada salah seorang sahabat yang tugasnya itu pasti pulang belakang. Jadi memang ada sahabatnya Rasulullah itu kalau perang nanti ada salah satu yang tugasnya itu pulang paling terakhir. Barangkali ada yang butuh pertolongan, barangkali ada yang ketinggalan, barangkali ada apa. Beliau melihat ada orang saksi ya, sosok yang sedang tertidur di situ. Dan beliau kenal itu adalah Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena pernah melihat sebelum ayat hijab turun. Sudah pernah kenal sebelum ayat hijab turun. Beliau kemudian mengatakan istirja. Apa istirja? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Melihat Sayyidah Aisyah ketinggal di situ sendirian, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sayyidah Aisyah terbangun. Udah itu tok, kata-kata yang keluar antara mereka berdua cuma ucapan kaget innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah, nggak lebih. Nggak ada ngobrol, nggak ada kenapa kamu ketinggalan, nggak ada kamu lagi apa, oh panjenengan Sayyidah Aisyah, nggak ada. Itu karena begitu memang ajarannya Rasulullah sebenarnya begitu. Ya cuma kan orang itu level-levelan. Ada yang mampu mengamalkannya, ada yang seberapa persen, ada yang di bawahnya lagi. Ada cari pendapat yang paling ringan, ya kan? Kayak kita di Jawa paling ringan lah, ya kan? Tidak semuanya pakai cadar. Atau yang penting pakai cadar ya lebih utama madzhab Imam Syafi'i. Nggak pakai ya berarti ngikut kaulnya Imam Rafi'i. Yang penting laki-lakinya nggak boleh lihat. Hatta nggak pakai berarti boleh dipandang, nggak boleh. Oke. Itu. Begitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kaget Sayyidah Aisyah, terbangun. Udah nggak ada ucapan apa-apa lagi. Boten-boten percakapan malih, kecuali mengucapkan kalimat istirja. Istirja itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan jujud mau sholat subuh, di depan pintu ada ular. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya mengucapkan kalimat istirja. Ujuk-ujuk ada orang jatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya ucapan istirja. Gara-gara beliau mengucapkan istirja, sahabat tersebut Sayyidah Aisyah terbangun. Begitu terbangun sudah langsung beliau turun dari kendaraannya atau beliau mempersilahkan untuk Sayyidah Aisyah naik, kemudian jalan di depannya. Jadi tidak sahabat tersebut menanyai apapun kepada Sayyidah Aisyah, kenapa engkau terlambat, kenapa engkau di sini, enggak. Wala juga Sayyidah Aisyah tanya kepada sahabat tersebut. Akan tetapi berita yang menyebar nopo? Hadisul ifki, berita dusta yang dipimpin oleh Ubay bin Salul. Ya kan? Katanya Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah begini sama laki-laki. Ini istrinya Rasulullah. Rasulullah itu makhluk termulia sejagat raya, sealam semesta di dunia maupun di akhirat, hatal arsh, hatal jannah, hatta para malaikat, hatta para anbiya, hatta para rasul. Rasulullah itu makhluk paling mulianya daripada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan Allah sandingkan dengan seorang istri, seorang perempuan, kecuali perempuan termulia pula. Mafhum apa belum nih logikanya? Orang yang paling mulia gak akan Allah pilihkan tempat kecuali tempat termulia. Gak akan Allah pilihkan istri kecuali istri perempuan yang paling mulia. Gak akan Allah sandingkan dengan para sahabat kecuali mereka adalah orang-orang yang keimanannya sangat tinggi, luar biasa. Kadang jenengan meri saumpami, ya Allah Gusti sahabat Rasulullah niku kok saged ana sing langsung mubasysyirina bil jannah, langsung dapat tiket dari Rasulullah masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan 10 lainnya yang sudah diberita gembira ini punya tiket surga gratis jaminan dari Rasulullah, stempel di dunianya. Kayak kita meri kan, pingin kayak gitu. Pertanyaannya, pantas mboten kalau panjenengan menjadi sebagai sahabatnya Rasulullah? Sahabatnya Rasulullah, imannya kepada Rasulullah mengalahkan segalanya.
Jenengan tahu perang Badar? Perang Badar itu disebut Ghazwatul Fariqah, perang yang memisah antara hak dengan batil, antara mukmin dengan kafir. Bagaimana mboten? Hanya karena yang satu iman kepada Allah, yang satu tidak mau iman, perang para Allah. Bapak ketemu anaknya, mantu ketemu moro sepai. Piye coba? Jenengan meh perang lawane jebule keluargane dhewe, bapake dhewe. Sanggup? Hanya karena beda iman, yang satu iman kepada Rasulullah, yang satunya lagi nggak iman. Sanggup? Nggak bakalan sanggup. Nggih. Wonten sahabat semetan anyar turung bulan madu, ono undang-undang perang jihad. Lali turung adus melok mangkat perang. Jenengan kira-kira milih perang apa milih kondisi? Meten anyar niki. Nggih. Itu sebegitu tingginya sahabatnya Rasul. Wis ngono kapundhut ning medan perang, boleh masih menten anyar. Wis kapundhut. Sampai ada cerita sahabat yang dimandikan oleh malaikat, yaitu ceritanya. Gara-gara dia pengantin baru, dereng sempat mandi jinabat, ada undang-undang perang, langsung ambil senjata ikut perangnya Rasulullah. Kelalen durung atus juluk. Delalah kapundhut. Yo, pripun coba? Mampu kula panjenengan mendapat ujian-ujian yang seberat itu? Nggak bakalan mampu. Makanya Rasulullah tidak sandingkan orang sebagai sahabatnya Rasulullah kecuali orang yang terbaik. Sayyidah Aisyah yang sebegitu tinggi derajatnya, Sayyidah Khadijatul Kubra mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah mendapat salam langsung dari malaikat Jibril. Kalau panjenengan untuk salam saka sapa? Nggih. Nggih. Mimpi ketemu wong soleh pe jarang. Nggih, beliau orang langsung dapat salam dari Allah, langsung dapat salam dari malaikat Jibril. Digosipkan, disebarkan berita hoak coba. Diberita dituduh begini begitu sama sahabat yang tadi. Padahal kisahnya dalam hadis tidak Sayyidah Aisyah mendengar kata-kata dari laki-laki tadi kecuali kagetnya laki-laki tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tok. Dan tidak orang tersebut mendengar suaranya Sayyidah Aisyah sepatah kata pun boten. Nah itu nggih. Nah, akhirnya ternyata Allah dicerita sampai akhirnya Allah bebaskan Sayyidah Aisyah. Langsung dengan ayat Al-Qur'an. Padahal Sayyidah Aisyah itu nangis sampai gak keluar air mata. Cuma berharap, ya Rasulullah, engkau keluarkan hadis engkau untuk membebaskan saya. Ternyata lebih dari itu, Allah turunkan ayat wahyu langsung yang membebaskan bahwa Sayyidah Aisyah itu tidak bersalah. Kalau orang yang tidak tinggi derajatnya mana mungkin seperti itu. Hikmah dari cerita ini pun apa? Haram kita menyebarkan berita dusta aib orang lain. Benar atau mboten benar niku hukumnya mboten salah. Dalam istilah agama itu kita mengenal ada perkara namanya ghibah. Ghibah itu cara Jawane glendengi para rawuh. Glendengi niku hukumnya haram. Tapi definisi glendengi niku napa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan pribadi orang lain yang mana orang tersebut nggak suka kalau dia sebut. Ustadz, tapi benar kenyataannya begitu. Ya emang namanya ghibah itu memang sesuai kenyataan. Apa sih dia itu pendek, gemuk, hitam. Walaupun fakta, nggak boleh kita menyebutkan begitu. Fakta padahal itu disebut ghibah. Karena kalau tidak sesuai dengan kenyataannya, namanya bukan ghibah, tetapi buhtan atau fitnah. Bahasanya buhtan ya. Atau kita orang awam sering sebutnya fitnah. Ya. Buhtan itu menyebutkan sesuatu akan orang lain dengan dusta. Ya, fitnah masuk. Fitnah cuma lebih umum, mencakup banyak hal. Nah, niku nggih. Nah, makanya dilarang. Harga diri orang muslim itu haram sesama dengan sesamanya untuk dinodai. Nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah dipun riwayataken saking sahabat Abi Hurairah.
Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sinten Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Hurairah anin Nabi dipun riwayataken saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh Kanjeng Nabi la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. La yasturu boten nutupi abdun sinten seorang hambanya Allah abdan kepada hamba yang lain boten nutupi aibnya fid dunya ing dalam urip alam donya illa satarallahu fid dunya wal akhirah illa satarallahu yaumal qiyamah kejaba nutupi Allahu sinten Gusti Allah illa satara kejaba nutupi hu ing wong wau Allahu sinten Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Rawahul Muslim. Hadis diriwayataken saking Imam Muslim. Hadis ini mengatakan memberikan kita pendidikan. Apa kata Rasulullah? La yasturu 'abdun 'abdan. Tidak seorang hamba menutupi aibnya hamba yang lain. Kita punya teman, dia punya aib begini begitu, sementara dia adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya. Beda dengan orang yang nyata-nyata memang kesehariannya buruk terang-terangan. Masih ada bolehnya kita omong, tapi tidak lebih, dengan tujuan kita minta nasihat kepada orang lain supaya dia dinasihati. Berarti kan ketika kita menjelentrehkan kepada orang yang punya kekuatan untuk menasihati dia, kita menghibah. Nah itu ada hajat. Tapi namanya orang tersebut mutajahir bil fisq, orang yang sudah terang-terangan dengan kefasikan. Itu masih boleh dengan catatan nggak lebih. Ada 5 permasalahan atau pengecualian yang ghibah itu diperbolehkan. Tapi itu sulit lah, artinya jarang terjadilah. Ya, seperti ketika orang hendak menikah, kan disunahkan laki-laki nador, perempuan nador. Disunahkan orang tuanya laki-laki nanya kekurangannya dia apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Yang ditanyai boleh menceritakan kekurangannya. Itu ghibah berarti kan? Nah itu ghibah yang diperbolehkan. Tapi nggak boleh lebih. Nggak boleh dilebih-lebihin. Itu pengecualian. La yasturu 'abdun 'abdan. Boten kok nutupi seorang hamba kepada aibnya orang lain fid dunya, di hidupnya di dunia, illa satarallahu, kecuali Allah akan menutupi aibnya dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini yang hadis yang pertama. Oke, luar biasa. Jadi mboten wonten seseorang menutupi aibnya temannya, kecuali orang tersebut akan Allah tutupi aibnya nanti di kehidupan hari kiamat. Ini kalau bapak-bapak, laki-laki ini nggak seberapa hobi ghibah. Tapi kalau ibu-ibu ketemu ibu-ibu, ya Allah, ya nggak habis nggak ada kontrolnya, ghibah terus. Tapi yes, memang bawaannya begitu, ya bawaannya memang begitu. Artinya ya tidak semua, cuma kebanyakan masih begitu. Kalau bapak-bapak kok suka begitu juga, ini meragukan ini. Ini enggak cetakannya bapak-bapak, cetakannya emak-emak. Nah, hadirin yang saya muliakan, dalam sebuah kitab seperti kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, Al-Jawharah Al-Lu'lu'iyah, itu beliau musannifnya mengisahkan ada seseorang bermimpi kepada Rasulullah, bermimpi bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan nama lalatan fara'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Dikisahkan bahwasanya seorang laki-laki sedang tidur dan di dalam tidurnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ya fulan kum min manamika fasafir ila baldati kada fas'al biha an fulan bil fulan. Tidak hanya mimpi ketemu Rasulullah, rupanya Rasulullah menitipkan pesan kepada dia. Apa kata Rasulullah kepada dia? Ya fulan, wahai fulan, kum, bangunlah dari tidurmu. Ini mimpi, sedang tidur berarti. Tapi di dalam mimpinya Rasulullah nyuruh dia bangun. Kum, bangunlah kamu dari tidurmu dan pergilah ke tempat ini
tanyakan tentang laki-laki yang bernama ini. Cari laki-laki di kampung ini yang namanya ini. Kata Rasulullah, di dalam mimpinya dia ngomong sama dia begitu. Setelah itu apa kata Rasulullah? Fa'aqri'hu minni assalam wa qul lahu anta rafiqu Rasulillah fil jannah. Luar biasa. Kata Rasulullah melanjutkan, ya fulan, bangun dari tidurmu, bangun dan pergilah ke kampung ini, carilah orang yang namanya ini. Kemudian sampaikan salamku dan katakan kepadanya, anta rafiqu Rasulillah fil jannah. Kamu nanti akan menjadi pendamping, teman dekat bersama Rasulullah di surga. Bangun kaget. Ya Allah, saya mimpi ketemu Rasulullah, dikasih amanah, suruh pergi ke kampung ini, cari waktu itu belum tahu kampungnya kampung mana. Nyari kampungnya dulu, setelah ketemu kampungnya nyari orang yang namanya ini. Terus habis itu sampaikan salam saya dan ucapkan kepadanya, anta rafiqu Rasulillah fil jannah. Engkau akan menjadi temannya Rasulullah di surga. Subhanallah, luar biasa sekali. Bangun ternyata dia, langsung terbangun dari mimpinya, kaget. Begitu bangun gak pakai lama, langsung beliau merasa mengemban perintahnya Rasulullah. Bangun langsung datang ke kampung yang dimaksudkan, dicari kampungnya. Ketemu kampungnya, dicari orang yang dimaksud. Begitu sudah nyampe, falamma staiqadha min manamihi safara ilaihi fawajadahu lam ya'mal khairan fi naharihi fa'alamu bidzalik. Setelah bangun langsung bergegas mencari kampungnya, mencari orangnya. Setelah ketemu kaget lagi. Diamati seharian orangnya nggak punya keistimewaan apa-apa. Kenapa sampai dapat salam dari Rasulullah? Kenapa sampai dijanjikan akan menjadi rafiqnya Rasulullah, teman, sahabat, qorib, dekat sandingnya Rasulullah di surga? Punya amalan apa? Diteliti seharian buat nonton keistimewaannya, Pak. Tapi dalam hatinya masih batin. Kalau dia nggak punya keistimewaan, mana mungkin Rasulullah menitipkan salam kepada dia? Pasti ada yang saya belum tahu. Akhirnya diberanikan diri nanya, Pak, ngapunten, saya dapat mimpi seperti ini, suruh menyampaikan salam dari Rasulullah dan suruh mengatakan anta rafiqu Rasulillah fil jannah. Engkau akan menjadi sahabat, teman dekat sandingnya Rasulullah di surga. Tapi saya melihat keseharian panjenengan biasa-biasa mawon, nggak ada keistimewaannya. Apa sebenarnya sebab semua itu? Akhirnya orang tadi cerita. Apa kata orang tadi? Faqala lahu tazawwajtu imra'atan falamma dakhaltu biha waladat 'indi waladan min awwali laila fasatartu 'alaiha. Jadi rupanya orang laki-laki tadi di masa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan. Malam pertama, Pak. Malam pertama itu harusnya gimana? Lailatul Zawaf, bulan madu. Malam pertama itu si perempuan brojol, poro-poro bisa bulan madu. Malam pertama lahiran, terus anak sopo. Malam pertama, loh Ustadz memang nggak lihat-lihat dulu nopo? Ya kan kalau di Indonesia memang negaranya seperti ini, bisa lihat-lihat dulu. Kalau sebenarnya ajarannya Rasulullah kan perempuan tertutup semua, nggak bisa lihat perempuan. Makanya secara fikih sunnah nador, tetapi boleh juga tanpa nador. Mungkin ini orang nikah tanpa nador dulu, ya, tanpa ngelihat ta'aruf, buatan ta'aruf riyen. Jadi rupanya dia menikah dengan perempuan yang boro-boro perempuan tersebut itu nggak cuma begini begitu, tapi jenengan bayangkan malam pertama melahirkan. Nggak pakai nanti setelah sebulan, setelah 2 bulan. Biasanya kan setelah belum genep 6 bulan kok sudah melahirkan. Oh berarti ini begini-begini nih, kecelakaan ini. Ini mboten. Malam pertama langsung babaran. Piye jal. Lek kula panjenengan sing diuji seperti itu pripun? Gak sida. Cocok-cocoke luru meneh. Nggih. Ini orang tersebut hatinya mulia. Melihat perempuan punya aib, jadi kira-kira sudah pasti dia bukan anak suaminya, anak yang belum jelas. Ini orang punya hati mulia, pikirannya diasah.
Apa yang harus saya lakukan ini? Akhirnya apa? Walaupun dia melihat aibnya si perempuan tadi sebesar itu, dan tentunya dia tidak hanya melihat aibnya, tapi sekecewa itu karena harapannya mendapat istri yang solehah, bisa bulan madu begini begitu, sirna seketika. Ya, sirna seketika. Harusnya dia itu nggak cuma hanya melihat aib orang lain, tapi juga mengalami kecewa yang luar biasa. Akan tetapi apa? Dia tidak buka aib tersebut. Itu lahir malam hari, malam pertama, bayinya dibawa di masjid, ditaruh di masjid, dia nunggu dari jauh. Nanti begitu adzan subuh, orang kan berdatangan ke masjid. Akhirnya berebut untuk mengambil anak tersebut, merawatnya, menjadi anak, mengasuhnya. Begitu orang sudah 1, 2 banyak yang mendekat, dia ikut mendekat, ikut pingin mengambil, gayanya begitu. Padahal dia yang naruh, gayanya ikut pingin ngambil. Nah, tapi kan belum tentu dia menang, wong datangnya lebih belakang. Sudah ada 1, 2, 3 atau 10 orang yang maju duluan, nyentuh bayinya duluan. Belum tentu dia menang kan, dia pakai jurus. Pokoknya mau nggak mau saya harus yang mendapatkan bayi itu. Kalau saya tidak mendapatkannya, saya sudah bersumpah nanti istri saya yang akan saya tolak. Jadi dia bersumpah akan menolak istrinya kalau tidak mendapatkan bayi itu. Luar biasa. Akhirnya orang yang di situ rupanya ulama semua, zaman itu ya ulama semua kan. Dia bersumpah, ini mau nggak mau harus tak ambil saya, karena saya sudah bersumpah kalau sampai bayi itu tidak jatuh ke tangan saya, maka saya bersumpah istri saya yang sudah tertalak dalam cerita itu, ya, bukan istri saya, bukan. Dalam cerita itu. Akhirnya karena yang hadir itu ulama semua, ngalah. Ya sudah, monggo diambil jenengan. Daripada dia karena sudah terlanjur bersumpah kalau sampai tidak mengambilnya, maka istrinya tertalak. Artinya mentaklekkan tolak istri dengan mengambil anak tadi, secara fikihnya. Akhirnya dia mendapatkannya, dibawa pulang, dikembalikan kepada ibunya, dirawat sampai gede. Ternyata dia punya amalan seperti itu. Dia pernah menutupi aib orang lain yang padahal dia dikecewakan, padahal dia melihatnya sendiri, tapi dia tutupi sedemikian rupa caranya sehingga Rasulullah mahabbah cinta kepadanya. Sampai Rasulullah mengirimkan orang lewat mimpinya, datang temui fulan bin fulan, faqri minni salam, ucapkan salam dari saya untuknya dan katakan kepadanya anta rafiqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Engkau akan menjadi pendamping, rafiq, sahabat, teman dekat, bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini barokahnya apa Pak? Menutupi aibnya orang lain. Zaman sekarang sudah banyak sekali kerusakan, kemungkaran, kefasatan. Kita sadar nggak sadar mudah sekali membuka aib orang lain, baik dengan lisan maupun dengan HP. Berita belum jelas, ada artis begini begitu, artisnya tokoh Islam lagi. Kalau ada artis jilbaban seumpama ikon Islam lah, langsung disebar ke sana ke sini ke situ, nggak usah ikut-ikutan. Dengan menyebar berarti kita mengikut berpartisipasi membuka aib orang. Satu. Yang kedua itu ghibah. Imam Nawawi di dalam kitab Adhkar An-Nawawi, ghibah itu nggak harus pakai ucapan. Ghibah itu bisa pakai tulisan. Ya kalau zaman sekarang pakai medsos. Ya, itu di dalam Adhkar diterangkan seperti itu. Ya. Ini ya ada kisah tadi sangat menggugah hati kita. Betapa membuka aibnya orang lain tanpa hak itu sangat tidak disukai, dan menutupinya karena mencari ridho Allah itu akan membuat bangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu wa bihi ilahi qala wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ya. Berapa menit sudah? Hah? 40 menit, sebentar lagi ya. Salah jengipun nggih.
Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Dalam hadis salajengipun Rasulullah bersabda, kullu ummati utawi sekabehane umat ingsun mu'afan iku diparingi kewilujengan, diparingi keselamatan, diparingi kesehatan, keselamatan, kewilujengan. Illal mujahirina kejaba wong-wong kang padha ngedeng-ngedengake dosane kabeh. Jadi hadis ini itu memberikan pelajaran kepada kula panjenengan sedaya. Rasulullah pernah mengatakan semua umatnya Rasulullah itu sebenarnya mu'afan, diberi kewilujengan, keselamatan. Illal mujahirina, illal mujahirina, kecuali orang-orang yang menampakkan sendiri aibnya sendiri, orang yang membuka sendiri aibnya sendiri. Lah kok saged wonten orang itu membuka aibnya sendiri? Lajeng Rasulullah melanjutkan, wa inna minal mujaharati lan sak temene iku setengah saking ngetokake aib dhewe apa ayyamala arep yen to ngamal sapa ar-rajulu wong lanang bilaili kelawan ing dalem wengi amalan ing perbuatan kang boten sae tuma yusbihu nuli manjing esuk sapa wong waqad satara lan teman-teman sampun nutupi hu ing wong sinten Allah Gusti Allah alaihi ing atase aibe wong mau fayaqulu mongko nuli ngucap ya fulan amilta fayaqulu mongko ngucap sapa wong mau ya fulan reng koncone nggih maring koncone wahai fulan amiltu ngamal sapa ingsun teng hadis niku albarihata ing dalem waudalu kada wa kada ing mengkene-mengkene. Waqad batalan teman-teman sewengi turu sewengi sapa wong yasturu hale nutupi hu ing wong sapa rabbuhu pengirane wong wa yusbihu lan isuk-isukan sapa wong yakshifu iku buka sapa wong satrallahi ing tutupe Allah alaihi ngatasé wong. Hadis niki mengatakan Rasulullah pernah bersabda kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya umatku itu mu'afan, itu sebenarnya diberi keselamatan, kewilujengan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dengan sengaja menampakkan aibnya sendiri. Ini mungkin zaman sekarang sudah sering terjadi, Pak. Kita nggak sadar. Kata Rasulullah, wa inna minal mujaharati, sesungguhnya termasuk terang-terangan membuka aib sendiri adalah, dalam hadis ini ceritakan ada orang malam hari melakukan maksiat, akan tetapi Allah menutupinya sampai pagi nggak ada yang tahu, sampai pagi sampai besok nggak ada yang tahu, malah dia sendiri cerita kepada temennya, ya fulan semalam saya begini di tempat sana mantap, malah diceritakan. Dia buka satrallahi alaihi, tutupnya Allah atas dia. Ini adalah orang yang dilarang oleh Rasulullah. Jangan sampai kita itu seperti itu. Ya. Kalaupun diuji terjatuh kepada maksiat, tutup mulut dan taubat kepada Allah. Allah menutupi aib kita, tanda Allah akan mengampuni di akhiratnya. Kalau Allah tutupi aib kita di dunia, tandanya Allah akan menutupi aib kita di akhirat. Selama maksiatnya adalah hukukullah, bukan hukukul adami, maka kita diam dan taubat kepada Allah. Begitu caranya. Ya. Jangan dibuka. Ada muda-mudi pasangan pengantin baru. Dulu waktu masih muda pacarannya sama A. Begitu ternyata jodohnya sama B. Habis menikah si suami cerita tentang istri masa lalu dengan pacarnya, si istri cerita kepada suami masa lalu dengan pacarnya. Ini masuk boten dengan hadis niki. Masuk boten. Dilarang oleh Allah. Bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun Allah menutupi aib kamu, kenapa kamu buka? Allah tutupi, tandanya Allah akan menutupinya di akhirat. Cukup kamu banyak taubat yang sebenar-benar taubat. Ya. Menikah, masa lalunya si suami menceritakan masa lalunya pernah pacaran dengan A, B, C, D. Si istri juga menceritakan masa lalunya pernah pacaran dengan ini itu. Bubar enggak rumah tangga, Pak? Berantakan buatan rumah tangga, harmonis buatan. Ya kan? Cukup taubat kepada Allah sebenar-benar taubat.
karena itu adalah hukukullah. Berbeda kalau hukukul adami, memang kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Lah terus caranya taubat niku pripun? Ulama mengatakan syarat-syaratnya taubat yang sesungguhnya atau at-taubatun nasuh itu ada 3. Kalau dosa kecil cukup dengan wudu, cukup dengan hadir majelis ilmu, cukup dengan istighfar, cukup dengan sholat dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, itu menjadi penghapus dosa kecil. Ya, antara sholat ke sholat itu mukaffirat, antara Jumat ke Jumat itu mukaffirat, penghapus daripada dosa-dosa. Tapi kalau dosa besar harus taubat. Syaratnya taubat berikut ada 3. Yang pertama, ulama mengatakan al-iqla' anid dzunub. Al-iqla' anid dzunub, sudah berhenti 100% dari dosa yang dilakukan. Sudah melepaskan diri, berhenti 100% dari dosa yang dia pernah lakukan. Syarat yang pertama. Gak boleh orang disebut saya taubat tapi masih melakukan, bohong, ya kan? Istighfarnya, ya, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan istighfarnya beliau itu masih butuh dengan istighfar lagi. Bagaimana dengan istighfar kita? Ya karena begitu, kita istighfar tapi maksiatnya jalan. Al-iqla' anid dzunub, benar-benar kita melepaskan diri dari dosa yang pernah terjadi, pernah teruji menimpa diri kita. Syarat yang pertama. Sing kaping kalih an-nadmu, ada penyesalan yang dalam. Penyesalan dalam ini karena dosanya, bukan karena akibat dari dosanya. Tadinya dia bisnisnya rame, sukses, kaya, karena dia maksiatnya banyak, begini begitu dan melampaui batas, Allah tegur, bangkrut usahanya. Dia menyesal, tapi karena bangkrutnya. Boten. Menyesal karena dosanya. Yang kedua syaratnya nopo, harus ada penyesalan. Ya kan, ulama ustadz sering bilang taubat yang nasuhah pasti diterima sama Allah, diampuni semua dosanya. Tapi tata caranya bagaimana? Tadi itu ya. 1, harus al-iqla' anid dzunub. Benar-benar bedol cara Jawa nih, melepaskan diri dari dosa yang pernah dilakukannya 100%. Yang kedua harus an-nadmu, ada penyesalan yang dalam, tidak akan mengulanginya lagi. Penyesalan yang dalam, yang penyesalannya tadi karena dosa, bukan karena akibatnya menjadi sempit hidupnya. Yang ketiga al-azmu alla ya'ud, yaitu ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. 3 syarat taubat yang nasuha. Kalau maksiatnya adalah hukukullah, berhubungan dengan Allah. Kalau maksiatnya berhubungan kalian anak Adam, tambah lagi 1 syarat. Yang keempat namanya al-istihlal, meminta halal kepada yang bersangkutan. Pernah ngambil harta orang zulman, secara zalim, tidak hak, minta halalnya, kita bayar. Kalau besar, kalau kecil kita minta halalnya. Itu syaratnya taubat yang nasuhah. Kalau taubatnya nasuhah, Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosanya syirik. Itu pun syirik ulama masih bahas. Syirik yang tidak diampuni itu kalau sampai matinya dia belum taubat. Kalau sebelum meninggalnya dia sempat taubat pun masih diampuni. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung sama kita. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, pernah nggak kamu membayangkan kayak apa kasih sayang orang tuamu kepada kita? Nggak terbatas. Ketahuilah Rasulullah lebih kasih sayang, lebih sayang kepada umatnya. Setinggi itu rahmat kasih sayang orang tua, ketahuilah Rasulullah lebih sayang kepada umatnya. Terus Rasulullah melanjutkan, dan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang lagi melebihi Rasulullah kepada hambanya. Kasih sayangnya Allah nggak terbatas. Kita mendapat nikmat yang berlimpah-limpah, apakah kita mensyukurinya atau berapa persen kita mensyukurinya, kan para rawuh, ya kan? Cuma berapa persen? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, setiap mendapat nikmat kita ucapkan minimal alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal. Yaitu namanya syukur bilisan. Ustaz, definisinya syukur itu kan nggak begitu. Ya, tapi syukur itu mencakup banyak hal.
Ada syukur bil lisan, ada syukur bil arkan, dengan perbuatan. Dengan perbuatan berarti apa? Kita tasarrufkan nikmatnya Allah kepada apa yang semestinya nikmat tadi diciptakan. Mata untuk membaca Al-Quran, untuk melihat perkara yang baik, untuk memandang perkara yang baik. Telinga begitu juga, kaki untuk melangkah ke masjid, pengajian. Itu namanya mentasarufkan apa yang diciptakan, apa yang diberikan kepada Allah sesuai pada tempat. Itu diantara definisi syukur atau nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya segini ya. Cukup pengajian untuk pada malam hari ini. Dari Al-Fakir mungkin ada sabukul lisan, ada kepleset omongan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pengajian sebelum saya tutup, saya persilahkan barangkali ada season, ada pertanyaan menawi sakit insyaallah kalau jawab. Menawi mboten insyaallah dados PR. Cerita untuk jelas kebenarannya. Sekitar seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu itu saya melihat ada meme atau ada stiker di media sosial. Iya. Judulnya begini, bocoran harga BBM gitu. Iya. Bocoran harga BBM. Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina min dhikri wa dzakar. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asafa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.